Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di program Klik Menyapa. Sahabat Klik Kalsel, belakangan media kita dan pemberitaan itu diramaikan oleh aksi seorang polisi yang rela menyisihkan sebagian gajinya untuk memfasilitasi anak-anak dalam belajar online. Nah, kali ini kita berada di Poskotis Pospol Pasar Sudi Mampir. Kali ini kami hadirkan sang polisi yang sempat viral kemarin, yaitu Kompol Wahyu Hidayat. Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam. Sehat Dan? David, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dan belakangan ini kan rame nih. Hadirin Pak Wahyu Hidayat, hadirin. Nah, jadi hari ini kami hadirkan. Nah, jadi kemarin itu kan sempat ramai. Pak Kapolda komentar, Pak Gubernur komentar, Pak Ketua DPR komentar, bahkan Pak Gubernur pengen apa yang sampean lakukan itu dijadikan role model untuk dicontoh oleh daerah lain. Nah, kita pengen tahu Dan, ide-idenya itu awalnya dari mana sih jadi bikin program seperti ini? Makasih, Jual David. Tapi sebelumnya saya boleh nggak nyapa ke sahabat? Siap. Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Klik Kalsel. Baik, perkenalkan nama saya Kompol Wahyu Hidayat. Nah, jadi saya langsung aja menjelaskan apa yang disampaikan oleh Julak David. Ya. Siap. Jadi begini Julak, awal mulanya Poskotis ini, pos kepolisian online gratis ini, saya dirikan. Saya melihat fenomena pada saat pandemi corona ini. Begitu banyak pelajar, anak-anak kita, adik-adik kita yang kesulitan terkait masalah terutama internet. Nah, jadi sejarahnya Pospol ini, Pospol Sudi Mampir ini lantai 2. Untuk ruangan lantai 2-nya ini kosong waktu itu. Kosong. Waktu itu saya menjabat. Nggak terpakai gitu Dan ya? Nggak terpakai. Jadi ya dipakai untuk anggota istirahat, hanya seperti itu. Cuman nggak bersih, kotor gitulah. Tidak tertata. Kemudian waktu itu saya menjabat Kapolsek Banjarmasin Tengah. Nah, pas malam itu saya melaksanakan patroli ke wilayah pos Sudi Mampir ini. Saya mampir ke sini. Kemudian saya melihat di belakang itu, di belakang pos itu arah ke pasar Sudi Mampir. Di Siring itu Dan ya? Ya, di daerah Siring itulah. Siap. Saya menemukan ada beberapa anak-anak ya di situ, kurang lebih 5 sampai 10 orang lah. Mereka sedang melakukan aktivitas. Nah, saya dekati, ternyata Julak David tahu nggak ngapain? Lagi ngapain tuh Dan? Lagi ngelem, coba bayangkan coba. Waduh. Lagi ngelem. Nah, akhirnya kita amankan. Saya perintahkan anggota amankan ke pos. Nah, kita tanya satu persatu. Nah, ternyata mereka ini rata-rata masih pelajar, masih bersekolah. Dan mereka rata-rata anak dari pedagang Di Sudi Mampir yang di Sudi Mampir. Pedagang ini pengupas sekaligus pengupas bawang itu. Bawang. Nah, setelah itu saya tanyakan, kamu sekolah nggak? Masih sekolah Pak. Oh, terus kamu ngapain di sini? Nggak belajar? Nggak Pak. Kita main-main. Main-main kenapa kok sambil ngelem kan gitu? Malam-malam lagi ya? Malam-malam lagi. Nah itu. Nah dari situ sebetulnya kemarin rencananya itu di sini saya buat ya seperti pendidikan lah. Jadi edukasi, tempat untuk mengedukasi anak-anak tentang bahayanya narkoba, bahayanya zat-zat terlarang, bahayanya pemakaian lempok. Nah itu ya akhirnya nggak lama saya mutasi pindah ke Polda. Jadi Kanitim Sus waktu itu. Kemudian ya alhamdulillah saya kembali lagi ke Polresta Banjarmasin jadi Kasat Narkoba. Ada rencana saya ingin melanjutkan proyek di Pos Sudi Mampir ini. Proyek sempat tertunda ya? Iya, proyek untuk untuk mengedukasi anak-anak tadi lah. Nah, setelah itu saya sampaikan ide saya ini ke Pak Kapolresta.
Pak Kapolres saya udah buat yuk, ceritanya gitu. Jadi saya minta izin Pak Kapolresta, kemudian izin ke Pak Kapolsek Banjarmasin Tengah waktu itu Yang punya wilayah. yang punya wilayah lah ya. Nah itu saya minta izin ke beliau. Ya sudah bang, pakai aja. Nah, akhirnya kita ya pelan-pelan kita perbaiki pelan-pelan. Nggak taunya kena pandemi COVID. Ya udah, akhirnya saya berpikir lagi apa ini ya kira-kira ya supaya bisa saya sambil mengedukasi anak-anak, tetap bisa mengedukasi anak-anak, tapi anak-anak bisa terhindar dari COVID juga. Nah ternyata kita tanya ke beberapa, ya kita survei lah, kita main ke pasar studi mampir kan, mereka ternyata rata-rata kesulitannya ya masalah, iya Pak kami kesulitan masalah ini Pak, internet. Kemudian ada sebagian yang nggak punya HP itu kan. Iya. Dari situ saya terpikir gimana caranya supaya kita manfaatkan pos ini, ya kan? Kebetulan saya punya kawan itu pengusaha warnet. Nah, saya diskusikan, saya sampaikan bahwa saya ini prihatin, ke kawan saya itu prihatin lihat anak-anak di pasar studi mampir tuh kok Gak belajar, nggak belajar, ada yang nge-lab ya, kesulitan situ. Teman saya akhirnya nyapain, ya udah bang itu beli aja, ada komputer bekas itu, tapi nanti tolong bantu ya ini untuk direkondisi. Oke lah, ya udah akhirnya jadi kita setting tempatnya ya kan, kita beli komputernya dari kawan saya yang warnet itu. Sudah akhirnya kita buatlah di lantai 2 ini ya. Iya. Setelah kita hitung-hitung ternyata cukup untuk 8 orang aja, karena kan Julak David tahu ini kan pandemi COVID, jadi tetap harus ya yang pertama jaga jarak ya kan, kemudian pakai masker, cuci tangan kan gitu. Ya kita tetap sediakan itu untuk maskernya, kemudian untuk jadi benar-benar tempat cuci tangan, ya mengikuti protokol COVID lah. Udah, akhirnya alhamdulillah jadi. Ini yang masih penasaran nih dan pertanyaan, bener nggak nih memang dari gaji sendiri? Nah itu yang pengen tahu nih kan, takut ini di setting segala macam. Nah pakainya kita pengen pastiin langsung dari orangnya, ini bener nggak nih pakai gaji sendiri buat beli-beli ini? Ya ini insya Allah lah ya, insya Allah ini memang betul-betul saya karena prihatin ya, insya Allah saya ini dari ya penghasilan saya sendirilah, saya sisihkan sedikit-sedikit. Berbagi kan ya? Ya anggap ini untuk berbagi juga kan, kita kan situasi pandemi ini kan banyak orang yang susah. Okay. Itu. Selain di sini ada lagi nggak ada tempat lain bikin misalnya di mana gitu? Ya jadi selain di pos-pos studi mampir ini lantai 2, kami juga sediakan Julak David. Okay. Ada 2 tempat lagi. Yang pertama di Manggis Raya, kebetulan saya koordinasi sama ketua BPK di situ kan. BPK Manggis Raya nanti ya? Ya BPK Manggis Raya. Ternyata, silakan Pak buat sini Pak, kami malah senang. Anak-anak kami juga bisa belajar di sini. Jadi memanfaatkan posnya itu. Posnya ya. Tapi tahu nggak Julak, di situ juga kurang layak waktu itu. Okay. Tempatnya. Ya kita bantu juga, kita perbaiki tangganya itu juga di lantai 2. Oh, lantai 2. Di lantai 2 di atas. Nah, kemudian tapi di situ bedanya Julak. Jadi kita hanya sediakan untuk wifi-nya aja di situ. Wifi gratis. Wifi gratis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pos Kotis ketiga ada di samping pos Lantas Merdeka. Julak tahu ya? Jembatan Merdeka. Jembatan Merdeka yang turun tuh kan. Nah, itu ada pos Pol, sampingnya ada pos Lantas sampingnya. Alasan saya di situ ya, saya sering melihat anak-anak sekolah kadang lewat situ. Kemudian ya ini sebelum Covid ya. Siap. Kemudian dia sambil mainkan HP. Jadi sering lewat situ, ya kita siapkan juga pos di situ. Cuman ya itu tadi cukup untuk wifi aja di situ. Oh, hanya wifi sana dan hanya ya? wifi. Oh, okay. Siap Julak.
Kalau di sini sendiri dan yang di Pospol Pasar Sudi Mampir ini berapa orang dan yang sudah ikut kegiatan belajar mengajar gitu dari jam berapa sampai jam berapa atau ada gurunya atau gimana ini dan sini dan? Jadi alhamdulillah Julak sampai saat ini kemarin kami dapat data dari anggota ada kurang lebih 15 anak yang mengikuti belajar secara daring di sini. Nah, itu pun didampingi oleh anggota saya Sebagai pembimbing gitu ya? ya, sekaligus membimbing. Jadi di sini manfaat komputer ini juga nanti bisa memberikan pengenalan teknologi komputer itu gimana sih. Iya. Nah, itu ada yang bimbing juga dari anggota kami sendiri, dari anggota Satres Narkoba. Itu juga. Itu kan 15 orang, jadi belajarnya bergantian tuh dan ya? Diatur waktunya gimana atau gimana itu? Enggak, jadi untuk waktunya dari jam 8 sampai jam 11. Kalau untuk di lantai 2 itu cukup untuk 8 orang. Oke. Cuman ada sebagian yang di bawah, bisa di bawah juga memanfaatkan wifi-nya. Oh, jadi udah punya gadget sendiri? Ada gadget sendiri, Akses wifi-nya habis sendiri. gratis. Nah, untuk akses wifi-nya gratis di lantai bawah. Gitu juga. Oh, siap. Dengar-dengar baca-baca juga kemarin di berita itu bikin buku ya dan khusus untuk dibagikan kepada anak-anak ini ya? Ya, selain kita berikan ini wifi sama pelajaran komputer gratis, kita juga berikan ini. Nah, ini bukunya. Jadi judul bukunya nih Ya. Pendidikan Budi Pekerti dan Pengenalan Dasar Polri untuk Anak. Nah, isinya apa ini dan isinya dan? Jadi ini tujuannya Julak, ini memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pembentukan akhlaknya, moralnya, kemudian pribadinya, sekaligus memberikan pengenalan ke anak-anak tentang kinerja secara umum, kinerja Polri secara umum, agar Polri ini lebih dicintai oleh masyarakat. Itu Julak. Dan yang terpenting di sini ada edukasi juga terkait bahaya penggunaan narkoba, zat terlarang, kemudian penggunaan obat-obatan. Oh, jadi ini bukunya dan ya? Ya, itu bukunya. Tadi lupa menyampaikan bahwa beliau ini lulusan Akpol tahun 2005. Kata beliau tadi pernah menjabat sebagai Kapolsek Banjarmasin Tengah. Habis itu Kanit Timsus, Ditres Narkoba Polda Kalsel, dan sekarang Kasatres Narkoba Polresta Banjarmasin. Oh, jadi pantesan bukunya ini ada narkobanya gitu dan ya? Ya, ada pengenalan edukasi untuk anak-anak terkait bahayanya narkoba. Yang menjadi masalah tuh gini dan kan ini cuma dibagikan di sini nih. Nah, Kalau yang di luar pengen dapat bukunya atau pengen dapat kontennya itu gimana dan? ya, jadi gini Julak, ini buku ini nih memang betul untuk anak-anak yang belajar di Poskotis, Pospol Sudi Mampir, kemudian yang di Poskotis Manggis, baik di Poskotis Jembatan Merdeka, itu nanti kita bagikan buku ini. Gratis nih. Gratis. Kami serahkan gratis. Nah, tapi kalau untuk yang tidak dapat buku ini, nanti ke depan ini kita akan masukkan ke Google Aplikasi Store. Oh, okay. Jadi bisa langsung di-download secara bisa gratis. diakses secara luas nih. Bisa diakses untuk orang tua yang ingin tahu ya tentang buku ini, silakan akses langsung di Google Aplikasi Store. Tadi sempat baca juga tuh isinya kan ada tentang pengenalan Pancasila, bahaya narkoba sampai tugas-tugas dasar kepolisian dan ya. Ya, betul. Betul Julak. Jadi supaya anak-anak itu mungkin kenal sama polisi kan. Ya, anak-anak lebih mengenal dekat Nggih. tentang polisi, apa tugas-tugas mereka. Ya, ini secara umum lah. Nggih. Agar anak-anak ini makin cinta terhadap institusi kepolisian. Jadi pengennya nanti cita-citanya jadi apa? Polisi, Betul, gitu betul kan. itu Julak. Akhirnya ya anak-anak tertarik, wah ingin jadi polisi gitu Julak. Oh, Tujuannya Julak. jadi tetap dan ya program-program kepolisiannya masuk walaupun di awal tadi kan ide sendiri, dana sendiri, Iya. tapi karena mungkin pian berasal dari institusi Polri, tugas-tugas dasar kepolisian tetap dilakukan dan ya. Tetap, Jadi tetap ada sosialisasi, ada imbauan. Betul Julak. Nah terakhir Nan, setelah ini apa sih harapan? Harapan saya kepada ya seluruh masyarakat Banjarmasin ini,
kita kan tahu situasi saat ini kan selain pandemi, ya kan. Kemarin juga terakhir Polda dapat tangkapan besar sekali itu kan sabu. 300 kilo. Julak tahu kan Iya. itu. Ya harapan saya Banjarmasin ini bisa terbebas Julak dari belenggu narkoba. Ya, terutama adik-adik. Ya saya harapkan tolong jauhi narkoba. Karena saya setiap hari-hari kan di lapangan ini Julak. Saya mimpin anggota di lapangan. Jadi saya tahu situasi di masyarakat ini gimana, adik-adik gimana ya. Cukup prihatin lah saya, cukup prihatin. Banyak yang jadi korban karena narkoba ini. Kemudian mereka juga akhirnya apa? Ada yang broken home. Yang jadi korban siapa? Anak-anaknya. Ada lagi yang putus dari sekolah, kemudian ada yang sampai direhab segala. Nah, harapan saya yaitu tadi, Banjarmasin ini bisa terbebas dari belenggu narkoba, dari bahayanya narkoba. Oh, jadi salah dan ya anggapan pakai narkoba keren gitu. Nggak ada itu, nggak ada Julak. Jadi teman-teman Justru- dengerin salah dan ya. Salah, Stigma itu justru tahu nggak? Ya justru tambah gila kalau pakai narkoba itu, percaya saya. Miring pikirannya nggak jelas, otaknya nggak jelas. Itu Julak. Oh, oke. Jadi mungkin seiring Berpengaruh. seirama kemarin hadir kan waktu musnahan narkoba, Ya. itu Pak Kapolda bilang selamatkan Banua dari narkoba. Nah itu justru saya, keinginan saya itu Banjarmasin ini harus bersih dari narkoba. Ya itu tadi, coba Julak cek data di BNN coba, di kepolisian, berapa ribu itu, berapa orang itu yang terkena dampak dari Narkoba itu narkoba ini. bahkan anak-anak dan ya. Bahkan ada ya sebagian anak-anak lah. Cek di lapas kalau nggak percaya lagi. Nah, Julak pernah nggak lihat di lapas Siap, narkoba? pernah. Nah, Jadi peran serta orang tua juga dibutuhkan di sini. Dan. betul, peran serta orang tua, peran serta ya dari pergaulan lah. Intinya kalau pergaulannya bagus, insya Allah anak-anak ini juga bagus. Gitu. Siap Komandan. Saya terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Ini juga pencerahan buat kita, buat teman-teman atau buat institusi-institusi lain yang pengen berbuat untuk masyarakat kita di tengah pandemi seperti ini. Jadi terima kasih banyak Komandan telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk Sama-sama, hadir di acara David. kami. Sukses terus Komandan. Amin ya Rabbal Terus Alamin. berinovasi. Siap. Siap. Terima kasih. Demikian sahabat Likalsel, perbincangan kami dengan Kompol Wahyu Hidayat, Kasetres Narkoba Polresta Banjarmasin yang viral dengan aksinya. Tonton terus channel kami. Sampai jumpa. Saya Julak David. Saya Kompol Wahyu Hidayat. Salam berpikir positif.